limit fungsi. Kemarin kita sudah belajar tentang apabila dia mendapatkan nilai apa? Katakan intermediate form. Apa? 0, 0, kemudian apa lagi? Plus minus tangga per tangga. Kemudian 0 pangkat 0. Hah? 0 pangkat 0. 0 pangkat 0. Tangga pangkat 0. Tangga pangkat 0. 1 pangkat tangga. Oke, 1 pangkat tangga. Terus kemudian plus minus tangga kalikan plus minus tangga. Oke. Kemudian apa lagi? 0 kali plus minus tangga. Apa lagi? Sudah sih Pak, Ya, sudah. sudah sih. Nah, kemarin kita sudah membahas ini. Apa yang terjadi apabila kita dapatkan 0 per 0 atau plus minus tangga per tangga? Kita gunakan dalil L hospital, ya? Ya kemarin kan? Apabila ada fungsinya ini fx per gx, limitnya x menuju a, fx per gx, hasilnya 0 per 0 atau plus minus tangga per tangga, maka apa yang kita lakukan? Limit x menuju a, kita akan turunkan fx nya, begitu pula dengan gx nya, ya. Iya. Kalau kita menghasilkan, nah bagaimana apabila bentuknya tidak 0 per 0 atau bukan plus minus tangga per tangga? Kita mulai dari yang bentuk itu ya, yang plus minus tangga dikali dengan plus minus tangga. Bagaimana apabila limitnya x menuju a, kita dapatkan hasilnya seperti ini? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? Kita akan konstruksi fungsinya, fungsi sehingga terbentuk nol per nol atau tangga plus minus tangga per tangga, ya. Jadi fungsinya kita konstruksi sehingga nanti hasilnya bisa mengarah ke 0 per 0 atau plus minus tangga per tangga, ya. Kalau 0 per 0 dan plus minus tangga per tangga sudah didapatkan, maka apa yang terjadi? Kita bisa menggunakan dalil L hospital. Ngerti? Bisa? Bisa. Oh itu kali atau gimana Pak? 3 kali. Ya. Jadi L hospital itu berlaku pada fungsi yang hasilnya 0 per 0 atau plus minus tangga per tangga. Apabila Anda nanti mendapatkan fungsi yang nilainya adalah plus minus tangga dikali tangga, maka konstruksi fungsinya sehingga bisa menghasilkan ini, ya, sehingga bisa menghasilkan 0 per 0 atau plus minus tangga per tangga. Barulah bisa digunakan dalil L
Oke, kita masuk contoh ya, biar lebih paham lagi. Kita masuk contoh biar lebih paham lagi. Misalnya ada ini, tentukanlah limit X menuju 0 positif super X dikurangi 1 per E pangkat X dikurang 1. Ya, kita ketahui bahwa kalau limit X menuju 0 positif super X itu hasilnya adalah apa? Limit X menuju 0 positif super X adalah plus tak hingga, ya. Kalau limit X menuju 0 negatif super X hasilnya adalah ya minus tak hingga, ya. Kita tahu ini. Nah sekarang ini kalau dia 0 positif maka ini akan berubah menjadi apa? Plus tak hingga dikali dengan satu E pangkat 0 apa? Kemarin E pangkat 0 hasilnya ini adalah 1 E pangkat tak hingga hasilnya adalah tak hingga, ya. Kalau ini berarti 1 per 1 kurang 1. Ini saya ubah dulu ya, 1 per 0. Hasilnya ini apa? Hasilnya apa? 1/0 apa? Plus tak hingga. Ini hasilnya minta hingga. Bukan minta hingga, ini plus tak hingga juga, tapi karena ada minus berarti min tak hingga. Ini apa ini? Ini adalah intermediate form ya. Tak tentu. Dia di nomor 6 itu. Tak tentu. Tak tentu. Ya. Kalau Anda paham tolong ditanya ya. Apa yang terjadi apabila bentuknya tak tentu dengan hasilnya seperti ini? Maka apa? Maka konstruksi fungsi sedia terbentuk 0/0 atau tak hingga per tak hingga, ya. Jika sudah begini kita bisa gunakan dari L hospital. Paham ya? Kalau Anda paham tanyakan, langsung tanyakan. Nah sekarang hasilnya ini tak tentu, tapi kita tidak bisa langsung menggunakan L hospital karena hasilnya tidak 0/0 atau tak hingga per tak hingga. Maka fungsi ini harus kita konstruksi, ya. Kita konstruksi. Bagaimana cara mengonstruksinya? Kita tahu kalau dikurangi suatu bilangan rasional, ya, dikurangi bilangan rasional, maka penyebutnya harus sama, ya. Maka ini kita kasih sama penyebutnya. Kalau disamakan penyebutnya, ini menjadi E berpangkat X kurang 1. Ini berubah menjadi X karena minus berarti kurangnya dibagi dengan ini kali ini, hasilnya adalah X
dikali dengan E pangkat X kurang 1. Oke. Ini adalah limit X menuju 0 positif. Oke. Jadi kalau kalian bekerja ada soal, kemudian kalian cari limitnya, tapi hasilnya ada 0 per 0 atau plus minus tahingga per tahingga, maka harus konstruksi dulu ya. Jadi harus kalian cek dulu hasilnya, ya. Nah kalau kita masukkan ini hasilnya berapa? E pangkat 0 dikurangi 1 dikurangi 0 per 0 dikali E pangkat 0 kurang 1. Hasilnya adalah hasilnya apa? E pangkat 0 1 kurang 1 kurang 0 0 dikali E pangkat 0 0 kali 0 0 per 0. Hasilnya sudah 0 per 0 kan? Nah karena hasilnya sudah 0 per 0, maka kita bisa gunakan dalil L-Hospital, di mana dalil L-Hospital mengatakan apabila 0 per 0 atau plus minus tahingga per tahingga, maka kalian cukup turunkan saja fx-nya, turunkan dx-nya. Fx-nya di sini apa? Fx-nya apa? E pangkat X kurang 1 kurang X. Gx-nya X dalam kurung E pangkat X kurang 1. Cukup turunkan saja ini, ya. Bagaimana turunan dari E pangkat X? E pangkat X juga tambah. Iya. Jadi cukup diturunkan saja ini ya. Jadi cukup ini adalah fx-nya, ini gx-nya. F aksen x-nya sama dengan turunan dari E pangkat X. E pangkat X juga. E pangkat X. Turunan dari 1 0. Turunan dari X 1. Berarti kurang 1. Oke. Kalau ini gimana? Turunan dari X, E pangkat X kurang 1. Pakai aturan rantai Pak. Pakai aturan rantai. Tapi aturan perkalian juga bisa ya? Ya, aturan perkalian. U kali V. V. U-nya apa? X. Oke, X. V-nya adalah E pangkat X min 1. Oke. Jadi kalau Gx kita pakai aturan perkalian Gx. Ini sama dengan U-nya adalah X. U aksennya 1. 1. V-nya adalah E pangkat E pangkat X kurang 1. V aksennya adalah E pangkat X. E pangkat X. Rumusnya apa? Rumusnya U aksen aksen kalikan V V ditambah tambah V aksen V aksen kalikan U. U aksennya adalah 1, V-nya adalah E pangkat X kurang 1 ditambah dengan V aksen adalah E pangkat X. U-nya adalah X, ya. Jadi sisa E pangkat X kurang 1 ditambah dengan X, E pangkat X. Oke. Nah ini dimasukkan ke dalam fungsi ini ya. Perhatikan saja dulu, nanti ada waktunya nulis. Berarti limit X menuju 0 ini berubah menjadi E pangkat X kurang 1 per apa? E pangkat X min 1 E pangkat X min 1 plus plus X X E E pangkat pangkat X. X
substitusi 0 ini menjadi E pangkat 0. E pangkat 0 1 kurang 1 ini 1 kurang 1 0 ditambah 0 apa 0 hasilnya adalah 0 per 0 lagi masih 0. 0 per 0. Nah, karena 0 per 0 lagi maka pakai Hasuitan lagi, hubungkan lagi ya. Kalau kita temukan ini langsung hasilnya apa? Hah? E pangkat X. X per turunkan ini E pangkat X. E pangkat X Tambah tambah aturan perkalian dari sini. aturan Aturan perkalian. perkalian lagi. U-nya adalah X, V-nya adalah E pangkat X ya. Kalau saya masukkan, langsung saya masukkannya. U aksennya adalah 1 kalikan E pangkat X. V-nya adalah V E pangkat X ya, ditambah dengan X E pangkat X. apa? X F. E aksen Oke. E pangkat X ya, dikali dengan U-nya adalah X. X. Kalau saya masukkan menjadi E pangkat 0 per E pangkat 0 tambah E pangkat 0 tambah E pangkat 0 kali 0. Ini menghasilkan 1 per 1 per 1 tambah 1 2 tambah 0 2. Hasilnya adalah per 2. Kalau begitu fungsi ini sama dengan 1 per 2. Jelas? Jadi kalau saya menjelaskan, perhatikan saja dulu ya. Nanti ada waktunya nulis. Sambil menulis, sambil resapi, baru tanya, silakan tanyakan. Tulis dulu.